Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftah Farid Nurdin dengan JIM K112053 Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan salah satu jenis ikan yang merupakan materi dari pangan hayati laut. Untuk jenis ikannya yaitu Leptosaccharus phygienis atau yang lebih dikenal di masyarakat Indonesia yaitu ikan kakatua. Untuk lebih mengenal jenis ikan kakatua ini, maka saya akan membahas beberapa topik, yaitu yang pertama morfologi, penyebaran, habitatnya, pola adaptasi, pola reproduksi, dan yang terakhir manfaat ekonomi dan ekologi. Untuk yang pertama, morfologi. Warna tubuh pada ikan ini dapat digunakan untuk membedakan antara satu jenis ikan dan jenis yang lainnya. Pada saat berstatus sebagai ikan muda dengan jenis kelamin betina, hampir semua jenis kakatua berwarna keabu-abuan atau kecoklatan. Semakin menginjak dewasa dan masuk pada fase pejantan yang merupakan fase akhir dari kehidupannya, warna tubuhnya berubah menjadi warna-warni sehingga sangat kontras. Nah, berikut gambar ikan kakatua, di mana mungkin sudah tidak asing lagi dengan ikan ini ya. Lalu nomor 2, penyebaran. Untuk penyebaran sendiri, diketahui bahwa sebagian besar berjumlah 75% ikan kakatua tersebar di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Indonesia. Sisanya terdapat di daerah subtropis, seperti di timur Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Lalu untuk yang ketiga, habitat. Ikan kakatua tergolong hewan penghuni perairan karang, dan karena pada umumnya kakatua hidup di perairan tropis dan subtropis. Bisa dilihat pada gambar yang merupakan habitat dari ikan kakatua. Lalu yang keempat, pola adaptasi. Untuk pola adaptasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ikan yang masih kecil dan ikan yang sudah dewasa. Untuk ikan yang masih kecil ini cenderung hidup berkelompok dalam jumlah tertentu dan memilih padang lamun sebagai tempat pembesarannya. Dapat dilihat juga mungkin sudah tidak asing lagi dengan tempatnya. Lalu setelah dewasa, mereka akan masuk ke perairan karang yang merupakan habitat alaminya dan kebanyakan jenisnya menyukai hidup berkelompok. Jumlah individu dalam satu kelompok dapat mencapai puluhan bahkan ratusan ekor. Lumayan banyak ya. Lalu untuk yang kelima, pola reproduksi. Untuk pola reproduksi sendiri dimulai dari atas, pemijahan, di mana dilakukan oleh ikan dewasa. Dari hasil pemijahan ini akan dihasilkan telur-telur, di mana telur-telur ini akan diaburkan di permukaan dasar laut. Lalu telur-telur ini akan menghasilkan larva-larva ikan. Lalu larva-larva ikan ini akan menghasilkan ikan muda, di mana ikan muda akan berkembang menjadi ikan dewasa dan ikan dewasa akan melakukan pemijahan. Beginilah siklus reproduksi dari ikan kakatua. Lalu untuk yang keenam, manfaat ekonomi dan ekologi. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama, ikan kakatua biasanya diburu untuk dimakan. Tapi karena seperti gambar yang tadi, karena warnanya itu sangat cantik, jadi kayak sayang sekali untuk dimakan. Berikut ringkasan gizi dari ikan kakatua. Energi 82 kilokalori, protein 11,40 gram, lemak 1,20 gram, lemaknya lumayan rendah. Lalu untuk karbohidrat 6,40 gram, dan zat gizi unggulan dalam produk ini yang merupakan fosfor yang mengandung 23%, protein 9%, dan tembaga 13%. Lalu untuk ikan kakatua ini merupakan salah satu jenis ikan pemakan laga di karang mati. Namun di beberapa sumber juga dikatakan bahwa ikan ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan terumbu karang di laut. Aktivitas ini dinamakan aktivitas grazing, di mana aktivitas grazing ikan ini memiliki arti yang penting bagi ekosistem terumbu karang. Aktivitas grazing ini mampu mengendalikan populasi alga. Populasi alga yang berlebih akan mematikan terumbu karang. Baik dapat dilihat di gambar, kan terumbu karang sudah memberikan dampak yang positif pada ikan kakatua ini sebagai habitat untuk hidup. Nah, ikan kakatua ini juga memberikan dampak yang positif pada terumbu karang dengan
menjaganya dari alga yang berlebihan, di mana ikan ini akan mengonsumsi alga-alga tersebut sehingga mencegah kerusakan dari terumbu karang. Baik, sekian dari penjelasan yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.